Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, yaitu channel yang membahas tentang kisah-kisah nyata yang menginspirasi, memotivasi, dan dijadikan pembelajaran hidup. Namun sebelum lanjut, kami mohon dukungan dari kalian semua dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut pengorbanan yang terabaikan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu bernama Siti. Siti adalah seorang janda yang telah membesarkan kedua anaknya, Arman dan Lina, seorang diri setelah suaminya meninggal 5 tahun yang lalu. Hidup mereka tidak mudah. Siti bekerja keras sebagai penjual sayur di pasar demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Siti sudah berangkat ke pasar, membawa gerobak kecil penuh sayuran yang dia beli dari petani setempat. Arman, anak sulung, kini berusia 24 tahun, sudah bekerja di kota sebagai karyawan pabrik. Sementara Lina, yang masih duduk di bangku SMA, sering merasa malu dengan kondisi keluarganya. Teman-teman Lina berasal dari keluarga yang lebih mapan, dan Lina kerap kali merasa rendah diri ketika harus menjelaskan tentang pekerjaan ibunya yang hanya seorang penjual sayur. Suatu hari, Arman pulang ke desa untuk menghadiri pernikahan temannya. Dia datang dengan penampilan yang lebih rapi, namun sikapnya dingin terhadap ibunya. Setiap kali Siti berusaha menyapanya atau menanyakan kabarnya, Arman hanya menjawab dengan singkat, tanpa benar-benar menunjukkan perhatian. Di sela-sela obrolan singkat itu, Arman malah sering lebih sibuk dengan ponselnya. Lina, yang duduk di sebelah Arman, hanya diam sambil sesekali melirik ibunya. Dia tahu ibunya lelah, tapi kebencian terhadap kondisi keluarganya membuatnya enggan bersikap lembut pada Siti. Kenapa sih ibu gak mau coba cari kerja lain? Jadi penjual sayur di pasar itu bikin malu, ujar Lina dengan nada rendah, seolah malu jika orang lain mendengar percakapannya. Siti hanya tersenyum tipis, menahan rasa sakit di hatinya. Nak, pekerjaan ibu memang sederhana, tapi ini yang bisa ibu lakukan untuk menghidupi kalian. Ibu senang bisa membantu kalian, meskipun mungkin ibu tak bisa memberikan semuanya, jawab Siti lembut. Setiap malam, ketika Siti sudah selesai dengan pekerjaannya di pasar, dia masih sempat menyisihkan waktu untuk menyiapkan makan malam untuk Arman dan Lina. Namun, keduanya seringkali tidak menghargai usaha itu. Arman lebih memilih makan di luar bersama teman-temannya, dan Lina selalu mengeluh tentang rasa masakan ibunya. Siti mendengar setiap keluhan itu, tapi tak pernah dia marah. Dia hanya tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sampai suatu hari, Siti jatuh sakit. Tubuhnya yang selama ini kuat mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang dia pendam. Dia sering merasa pusing dan lemas, tapi dia tetap memaksakan diri untuk bekerja. Dia tidak ingin merepotkan Arman yang baru saja mendapat promosi di pekerjaannya, atau Lina yang sedang menghadapi ujian akhir sekolah. Namun, pada suatu pagi yang suram, tubuh Siti tak sanggup lagi berdiri. Ketika Lina bangun dari tidurnya, dia menemukan ibunya tergeletak di lantai dapur, dengan napas yang tersengal-sengal. Panik, Lina segera menelepon Arman dan membawa ibunya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Siti mengalami kelelahan akut dan butuh istirahat total. Kabar itu membuat Arman dan Lina terpaku. Mereka berdua duduk di samping tempat tidur ibunya yang terbaring lemah, dengan wajah yang semakin hari semakin pucat. Di sela-sela rasa bersalah yang menggerogoti hati mereka, Arman dan Lina mulai menyadari betapa besar pengorbanan ibu mereka selama ini, yang selama ini mereka abaikan. "Ibu, maafkan aku," bisik Arman dengan suara serak. Air mata jatuh di pipinya, sesuatu yang belum pernah Lina lihat dari kakaknya. "Aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri, aku lupa semua ini karena ibu." Lina, yang duduk di sebelahnya, juga mulai menangis. "Maaf, Bu, aku juga malu dengan pekerjaan ibu, padahal ibu sudah berkorban untuk kami." Namun, meskipun mereka memohon maaf, kondisi Siti tak kunjung membaik. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Beberapa hari kemudian, di tengah malam yang sunyi, Siti mengembuskan napas terakhirnya.
Dia pergi meninggalkan kedua anaknya tanpa pernah mendengar kata-kata maaf yang ingin mereka sampaikan langsung saat ibunya sadar. Pemakaman Siti dihadiri oleh para tetangga dan orang-orang pasar yang mengenal baik sosok ibu yang sederhana namun penuh cinta itu. Arman dan Lina berdiri di tepi makam, menatap tanah yang menutupi tubuh ibu mereka. Perasaan menyesal memenuhi hati mereka, tapi kini semua sudah terlambat. Mereka baru menyadari bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah sesuatu yang tak terbayar oleh apapun, dan bahwa mereka telah mengabaikan kasih sayang itu hingga akhir hidupnya. Sejak saat itu, hidup Arman dan Lina berubah. Mereka mulai menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya mereka abaikan, dan mereka selalu membawa kenangan tentang ibu mereka di setiap langkah hidup mereka. Tapi mereka tahu, apapun yang mereka lakukan sekarang, takkan bisa mengembalikan ibu yang telah mereka sia-siakan. Di balik semua kesedihan itu, hanya ada satu pelajaran yang mereka simpan dalam hati. Jangan pernah menunda-nunda untuk menghargai orang yang kita cintai, karena kita tak pernah tahu kapan mereka akan pergi. Nah, itulah kisah nyata hari ini. Menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.